Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab takrib yang disusun oleh Syekh Abu Hujjah rahimahullah. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang syarat wajib sholat. Sebelum kita mulai kajian, mari sama-sama kita doakan salah satu dari jamaah kita, yaitu Pak Ihsan Rijal, yang sedang sakit. Semoga Allah sembuhkan beliau dengan kesembuhan yang sempurna. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun wa syara'itu wujubis sholati. Syarat-syarat wajibnya sholat. Jadi ini bagi yang tidak memenuhi syarat wajibnya sholat, maka tidak ada tuntutan bagi dia untuk sholat. Dan apabila dia sholat, sholatnya tidak ada tuntutan bagi dia sholat. Apabila dia sholat, sholatnya tidak sah. Syarat-syarat wajibnya sholat, salah satu asyaka, yaitu ada 3 macam. Al-Islamu yang pertama adalah Islam. Ya, jelas nih, ya. Orang tidak Islam tidak ada tuntutan untuk sholat. Orang kafir, ya, tidak wajib sholat. Oh, kafir kok sholat?
ya tidak ada gunanya, ya, tidak diterima tentunya. Jadi yang pertama dia adalah Islam. Wal bulugu dan balik. Balik. Keterangan balik sudah disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yaitu mereka yang kalau laki-laki usianya 15 tahun atau sebelum 15 tahun sudah mimpi basah. Sudah keluar mani. Laki-laki sudah balik. Atau dia belum pernah keluar mani, belum pernah mimpi basah, tapi usianya sudah 15 tahun, maka dia balik. Kalau perempuan adalah setelah haid. Wal aqlu dan berakal. Wal ketiganya ini haddun taklifi adalah batas pembebanan agama. Taklif yaitu mereka yang berkumpul tiga macam ini, maka dia terbebani oleh syariat. Salah satunya ya sholat, puasa, ya. Wajib bagi mereka yang sudah Islam, balik dan berakal. Tiga-tiganya ini. Salah satu dari tiga kok tidak ada, ya maka dia tidak wajib. Misalkan anak kecil, dia Islam, cerdas, pintar, bisa baca kitab bahkan, tapi belum balik. Dia tidak wajib sholat. Islam dewasa, tapi nggak tahu, ya apa namanya safi, ya nggak tahu, tidak bisa membedakan ini yang baik, ini yang buruk, maka tidak wajib. Kemudian dia tidak berakal, misalkan apa gila atau tidur, ya orang tidur tidak dibebani sholat, bangun nanti baru terbebani oleh syariat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rufi'al qalam an salasati, diangkat pena. Pena itu catatan amal, jadi tidak dicatat yang dilakukan oleh siapa? Oleh tiga orang ini. Yang pertama aninna ini hatta yastayqidu. Dari orang yang tidur sampai dia bangun itu pena amal dicatat. Maka orang tidur yang sudah pulas ngomong gitu ya, itu melintur, makanya tidak dicatat. Ngomong macam-macam dan ngaji dia dicatat. Lintur dia dan tidak kena hukum. Tidak dalam kendali akalnya. Jadi dalam hal ini adalah sedang tidak dalam kendali akalnya, maka tidak dicatat. Sehingga ketika dia tidur, ya kemudian masuk waktu sholat maghrib, dia tidur jam 5 sore, capean, jam 5 sore tidur. Dia rencana nanti bangun maghrib sholat, tapi maghrib masih tidur sampai isya. Ini penanya lebih masih dia tidak dicatat sebagai dosa. Beda ketika dia sudah bangun tidur lagi, nah itu lain. Udah bangun, bangun maghrib ya, sebentar lagi, tidur lagi, masuk isya, dosa dia. Jadi beda ketika dia tidur terus dan dia pernah bangun, karena sudah bangun
Tempel lagi tuh, dicatat lagi amalnya. Tidak sholat pagi jam karena ada tugas banyak gitu ya. Terus ngelembur sampai jam berapa? Jam 2, jam 3. Karena besok harus dikumpul, ya, maka diselesaikan tugasnya. Tidur jam 2, nah, jam 3. Capek sekali, kemudian subuh nggak dengar sholat subuh sampai jam 7. Ya. Jam 7 bangun, kaget ini mau masuk sesi 1 gitu ya. Aduh. Gimana? Pilih mana nih? Pilih langsung loncat mandi, kemudian berangkat kampus, karena jangan sampai ketinggalan sesi 1, atau sholat dulu. Nah, mulai dicatat nih, ya. Jadi sampai jam 7 pagi nggak ada dosa, karena tidurnya sebelum masuk subuh. Begitu waktu subuh masih tidur, ya. Kemudian jam 7 udah lewat waktu subuh, jam setengah 6 aja udah lewat waktu subuh, masih tidur, nggak dosa. Nah, begitu bangun, catat lagi nih ya, apa yang dilakukan ketika dia ketinggalan sholat subuh. Maka wajib segera dia sholat subuh secepatnya, tidak nunggu mandi, tidak nunggu, kecuali iya junub ya. Kalau nggak junub, maka dia harus segera wudhu dan segera sholat. Nah, baru setelah selesai sholat ke kampus ya, atau setelah selesai sholat mandi dulu ke kampus. Masih cukup nggak kan? Ya. 20 menit masih cukup. Sholat itu kalau pakai kilat kan, ya. Tapi jangan sering-sering begitu ya. Jadi sholatlah pada waktunya. Dan pertemuan sebelumnya kita bahas waktu sholat. Jadi yang pertama tadi adalah aninna ini hatta yastayqiظ. Dari orang yang tidur sampai dia bangun tidak dicatat perbuatannya. Wa anis sobiyi hatta yahtalim. Dari anak sampai dia dewasa, sampai dia balik. Yahtalim itu balik. Maka anak-anak yang belum balik tidak wajib sholat. Nggak sholat tidak berdosa. Jadi jangan kalau anak-anak belum balik tidak sholat dipukuli, ya. Wah, ya, dipukuli. Nah, itu dipukul tapi jangan sampai menyakiti, ya. Dipukul dalam rangka memberikan pelajaran. Kemudian wa'anil majnuni hatta yaqila, dari orang yang gila atau hilang akal sampai dia sadar, ya, itu tidak terkena tuntutan syariat. Jadi itu. Kemudian tentang wajibnya sholat itu sudah jelas, ya. Wajibnya sholat itu sudah jelas. Apabila terkumpul ketiga ini, maka wajib sholat. Sebagaimana hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adz, beliau mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ilal Yamani, untuk berdakwah ke Yaman. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz, ud'uhu, ajaklah mereka semua, ya, ila syahadati alla ilaha illallah, untuk syahadat, bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah, wa anni Rasulullah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Ajak mereka untuk syahadat.
Jadi masuk Islam dulu, ya. Tidak ajak mereka untuk sholat, tidak. Perintah Nabi, ajaklah mereka masuk Islam dulu. Dakwai mereka. Fa'inhum, maka sesungguhnya apabila mereka atau lidzalika, mereka mau taat pada syahadat tadi, pada ajakanmu untuk bersyahadat, artinya masuk Islam. Fa'alim, maka wahai Mu'ad, ajari mereka annallaha, sesungguhnya Allah, atau fa'alimhum, maka sampaikan kepada mereka annallaha, bahwa sesungguhnya Allah qadif tarodo, sungguh telah mewajibkan alaihim, bagi mereka, karena sudah syahadat, sudah Islam, apa yang Allah wajibkan, khamsa sholawatin, yaitu sholat 5 waktu. Jadi jelasin, ya, sholat 5 waktu adalah wajib. Fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap hari, siang maupun malam. Tidak ada hentinya sholat itu. Jadi di sini tidak ada sakit, tidak ada. Musafir juga tidak ada. Pokoknya ketiga ini kalau kumpul, Islam balik berakal, masuk waktu sholat, wajib sholat apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Baik dia musafir maupun tidak. Kalau musafir ada keringanan, dijamak. Ya, bisa dijamak. Tapi wajib sholat. Keringanannya boleh dijamak. Sakit juga wajib sholat. Nah, kalau sakitnya sampai kehilangan kesadaran, maka baru tidak wajib sholat. Sudah gak ingat apa-apa, hilang kesadarannya, ya sudah tidak wajib sholat. Tapi kalau masih sakit, ya masih bisa duduk, wajib sholat. Gak bisa duduk, berbaring, masih wajib sholat. Gak bisa berbaring miring, gak bisa terlentang, masih bisa, masih sadar, wajib sholat. Bahkan dalam kondisi takut, wajib sholat. Takut itu artinya adalah dalam kondisi peperangan, berkecamuk. Perang berkecamuk itu bukan berarti terus nggak sholat, wajib sholat. Ini yang kemudian menjadi apa ya, bagi mereka yang ingin masuk Islam, sepertinya yang paling berat ini sholat, sepertinya, ya. Kalau puasa mungkin bisa, puasa itu setahun sekali saja, ya. Jadi hanya di bulan Ramadan, setelah itu nggak ada puasa, nggak apa-apa. Tapi sholat setiap saat, setiap waktu. Sudah selesai sholat, nanti ketemu waktu sholat lagi, ketemu waktu sholat lagi. Ya, kalau kita memandang dari sisi pembebanan, ini pembebanan. Tetapi kalau memandang dari sisi hikmahnya sholat, maka kita akan semangat. Dengan sholat, kita jadi terhapuskan dosa-dosa kita. Antara sholat satu dengan sholat berikutnya menghapuskan dosa. Ibarat orang mandi, kalau mandi itu bersih. Bagaimana kalau mandi 5 kali? Bersih sekali. Ya, ya, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Wassalawatul masnunatu. Sholat yang disunahkan. Khamsun, ada 5. Maksudnya sholat ini adalah sholat yang disunahkan dan dilaksanakan secara berjamaah. Ini hukumnya sunnah muakkadah, zaidah an ghairiha. Jadi sunnahnya muakkad yang lebih dari sholat sunnah yang lain. Karena pelaksanaannya berjamaah dan setahun hanya sedikit, pelaksanaannya hanya sedikit. Maka hukumnya sunnah yang muakkadah.
kemudian juga takidan, zaidan bahkan. Itu penekanannya lebih. Apa itu? Al-idani, dua sholat id. Itu Idul Fitri wa Idul Adha. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Pelaksanaannya secara berjamaah, setahun hanya 2 kali. Kemudian ya, wal kusufani, dan sholat gerhana. Dua sholat gerhana. Kusuf adalah gerhana matahari, wal khusuf pakai kha, gerhana bulan. Jadi setiap ada gerhana disunnahkan sholat gerhana. Itu nggak banyak, itu setahun beberapa kali saja. Wal istisqai, dan sholat istisqa. Jadi 5 sholat itu: sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, dan istisqa. Pelaksanaannya secara berjamaah. Itu sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Was sunnah, dan sholat sunnah, sholat sunnah. At-tabi'atu, yang mengiringi lil faraidhi, pada sholat fardu. Jadi disebutkan urutannya, urutan tingkatan sholat sunnah. Tadi adalah sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Berikutnya sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, disebut sebagai sholat sunnah rawatib, mengiringi sholat fardu. Sab'ata asyara, ada 17 rakaatan, yaitu rakaatnya 17 rakaat. Rinciannya adalah rakaatul fajr, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Wa arba'un qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Wa raka'atani, dan 2 rakaat ba'dahu, setelah sholat zuhur. Kalau di hadis yang lain disebutkan bahkan bisa digenapi sampai 4 rakaat setelah sholat zuhur. Ini saya sebutkan ada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang sholat sunnah sebelum subuh. Ini hadisnya sahih dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak, ya, tidak, apa ya istilahnya, tidak pernah, gitu ya, pada minan nawafili, pada sholat sunnah, asyad minhu ta'ahudan, yang lebih dijaga oleh Rasulullah SAW, ala raka'atayil fajri, mengalahkan 2 rakaat sholat qobliyah subuh. Maksudnya ini, Rasulullah itu, ya, sangat menjaga 2 rakaat sholat qobliyah subuh, melebihi sholat sunnah yang lain. Baik dalam kondisi beliau itu musafir maupun tidak, sakit maupun tidak, itu Rasulullah lebih menjaga 2 rakaat qobliyah subuh. Maksudnya seperti itu. Kalau sholat sunnah yang lain, ya, sholat sunnah rawatib yang lain itu kadang beliau tidak laksanakan.
Tapi kalau sholat sunnah rawatib qobliyah subuh, beliau tetap pertahankan meskipun musafir, sakit dan seterusnya. Rasulullah seperti itu ya. Udah jelas surga, udah jelas diampuni, masih ibadahnya seperti itu. Kita yang nggak jelas diampuni, ya, jarang istighfar, malas gitu ya. Nah, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjaga sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian tentang sholat sunnah qobliyah zuhur. Hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla qabla dzuhri arba'an." Siapa yang sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat, wa ba'daha dan setelah zuhur arba'an 4 rakaat, harramallahu 'alan nar. Allah mengharamkan kepadanya diserbu api neraka. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian dari riwayat Imam Abu Dawud dari Ummu Habibah juga, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Ummu Habibah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri," ya, siapa saja yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'in dan 4 rakaat ba'daha setelah sholat zuhur, harramahullah, Allah mengharamkan kepadanya alam menari untuk masuk ke neraka. Ya, bisa nggak kita laksanakan ini? 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Termasuk sholat Jumat. 4 rakaat sebelum Jumat, 4 rakaat setelah Jumat. Kalau kita laksanakan secara istiqomah, Allah harapkan kita masuk ke dalam neraka. Siapa yang bersabda? Nabi Muhammad SAW. Jadi keutamaannya seperti itu. Kita lanjutkan, ya. Wa arba'un qabla al-'asri. 4 rakaat sebelum sholat asar. Ini juga ada hadisnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, rahimallahu, Allah memberikan rahmat imro'an kepada seseorang sholat yang dia sholat qoblal asri, sebelum sholat asar, sholat sunnah, arba'an 4 rakaat. Jadi di samping dapat pahala yang banyak tadi, juga sholat sunnah rawatib salah satu fungsinya adalah menutupi kekurangan kita dalam sholat fardu. Kita sadar gak kalau kita sholat fardu ini banyak bolongnya, banyak kekurangannya, ya. Sholat Allahu Akbar, setelah itu kemana-mana, melayang pikiran. Sampai tadi itu imam baca surah apa? Lupa tadi. Imam tadi itu baca surah apa? Ya, lupa. Surah Al-Kafirun atau surah apa tadi? Ini sudah rakaat berapa? Kadang-kadang lupa. Nah, yang lupa-lupa seperti itu, ya, tidak kurang khusyuk, kurang ikhlas, ya, kurang sempurna dan sebagainya, ditutupi dengan sholat sunnah rawatibnya, ya.
Kemudian rakaatani ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah sholat maghrib. Tapi kemudian ada yang hadis yang menyebutkan ya sebelum sholat maghrib juga sunnah. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sahih hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina kulli adanaini, di setiap antara 2 adzan, maksudnya adalah antara adzan dan iqamah, sholatun, ada sholat sunnah. Bukan sholat wajib, dan sholat wajibnya setelah iqamah. Jadi ada antara adzan iqamah ada sholat sunnah. Termasuk setelah adzan maghrib dan iqamah sholat maghrib. Itu juga sunnah melaksanakan sholat. Jadi jangan adzan terus qomat gitu ya. Ya sholat 2 rakaat dulu kan. Kan ada itu ya di satu mushola atau satu masjid gitu, ya. Karena pengen cepat gitu ya. Habis adzan kemudian dia langsung sholat aja. Qomat gitu. Sebaiknya sholat sunnah 2 rakaat dulu. Kenapa? Ya, mengikuti petunjuknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti petunjuknya Nabi itu dalam rangka cinta kepada Nabi. Wujud cinta kepada Nabi melaksanakan petunjuknya. Ada petunjuknya nggak dilaksanakan, bagaimana itu? Kurang, ya, kurang sempurna. Siapa yang paling cinta kepada Nabi? Sayyidina Abu Bakar. Cintanya udah 100% pada Nabi, ya. Maka karena sangat cinta kepada Nabi, maka beliau sangat paham kepada Nabi. Jadi karena cinta jadi paham. Kalau tanpa cinta susah paham. Maka yang membenci Nabi, ya, kenapa gak ikut Nabi? Karena dia benci sama Nabi. Sehingga sabda-sabda Nabi lewat aja gitu ya. Matahari di depan matanya, tapi gak nampak. Gitu. Abu Jahal, Abu Lahab itu kan langsung ketemu Nabi gitu. Ya, apa kurangnya Nabi? Tapi lewat aja. Kenapa? Gak cinta. Tapi Sayyidina Abu Bakar cintanya 100%. Sehingga Sayyidina Abu Bakar adalah orang terbaik umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik. Kalau di ranking yaitu Sayyidina Muhammad SAW, kemudian Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? 100% cinta pada Nabi, membenarkan Nabi. Kenapa membenarkan Nabi? Karena Sayyidina Abu Bakar sudah tahu persis Nabi Muhammad itu sejak kecil. Jadi teman ini apa? Sepelantaran itu kalau mahasiswa dari mulai TK ketemu, SD, SMP, SMA, kuliah ketemu lagi. Itu sangat paham itu. Bagaimana ininya, gerak-geriknya dan sebagainya. Ya. Sangat jujur, sangat baik. Ya, sifat-sifat mulianya Nabi itu dipahami oleh Abu Bakar. Begitu ngajak Islam, langsung. Ya, kita lanjutkan. Sampai Watalatun dan 3 rakaat ba'dal isya'i setelah sholat isya. Setelah sholat isya 3 rakaat. Yutiru yang
dia melakukan witir, ya, sholat melakukan witir biwahidatin dengan satu rakaat min hunna dari 3 rakaat. Jadi 3 rakaat setelah sholat isya, salah satunya dengan witir. Ya. Maka kalau kita nanti memilih witirnya di akhir malam, kita melaksanakan ba'diyah isya 2 rakaat. Tapi kalau kita nggak yakin nanti malam bangun, langsung witir. Tapi kalau insya Allah bangun, ya bisa nanti ditunda malam bangun, sholat tahajud, ya, kemudian ditutup dengan witir. Itu yang paling baik. Wa thalathuna nawafila wallahu a'lam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian kitab takrib pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keselamatan kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, melimpahkan kesehatan, rezeki yang halal dan berkah, kemudahan urusan, kemudian kita diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal dunya wal akhirah, serta kita diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum Alhamdulillah, Pak Ihsan yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Nur, makasih Bu Nur. Alhamdulillah. Ya. Masih di rumah apa udah pulang apa belum? Masih rumah sakit. Biasanya insya Allah pulang. Oh ya ya ya. Alhamdulillah Pak. Iya, iya. Udah mengizinkan ikut Iya. Zoom lagi. Iya, makasih Ya. Bu Nur. Ya, mari. Makasih Ustadz.